Oh bener. Oke. Halo, selamat sore semuanya teman-teman Fotizen. Selamat bergabung kembali di live-nya Indo Voice Over. Yes. Hari ini kita akan apa nih, Kak Amal nih? Setelah kemarin nih kita sudah seru-seruan ya di kelas Zoom bedah naskah. Yaps, betul sekali. Kayaknya aku kok ngerasa lama banget nggak live ya. Betul, padahal baru seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu kita Zoom. Seminggu yang lalu. Gimana nih perasaan Kak Amal waktu Zoom kemarin, Kak Amal? Wow, tentunya seru banget ya, dan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Wih. Betul. Temanya beda, kemudian pesertanya juga beberapa ada teman-teman yang join lagi, ada juga teman-teman baru. Yes, betul sekali. Dan karena kelas Zoom itu tuh jadi kita bisa banyak tahu nih karakter suara dari Fotizen Betul. gitu. Wow. Unik-unik ya untuk Zoom yang waktu minggu lalu. Yes. Ada peserta cowoknya. Soalnya kalau yang Zoom bulan lalu itu kebanyakan pesertanya tuh cewek gitu. Nah, kemarin bener-bener ada peserta cowok dan suaranya bener-bener deep. Oke banget ya. Iya, jadi oh my god, seru. Uhuy. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen juga nih ikut kelas Zoom-nya, pantau terus aja akun Instagramnya Indo Voice Over. Jangan sampai ketinggalan karena ini tuh gratis kalau Zoom-nya teman-teman. Betul sekali. Dan kita adain selama sebulan tuh 1 kali ya teman-teman ya. Di minggu ketiga. Yes. Yaps, nanti pokoknya teman-teman pantengin terus. Tapi tenang aja ya teman-teman, kalau misalkan aduh kemarin nggak bisa ikut gitu ya, apa segala macam, tenang aja karena kita tetap ada live gitu setiap minggunya. Dan kita juga bakal sharing-sharing ilmu juga, sharing-sharing ke teman-teman. Kadang kita juga bakal ngundang-ngundang talent-talent tertentu, bagi-bagi tips dan lain-lain. Betul sekali. Nah, karena udah banyak banget ternyata yang join, kita sapa-sapa penonton-penonton terlebih dahulu kali ya. Boleh banget. Banyak banget nih, ada Kak Vero, ada Tante Eti juga kan. Tante Eti ini salah satu talent loh di Indo Voice Over. Wah, boleh nih teman-teman kalau mau komen-komen terlebih dahulu, tanya-tanya juga nggak apa-apa. Ramaikan live pada sore hari ini karena live sore hari ini kita mengundang narasumber ya. Yes. Kok jedanya lama nih Kak nih. Sambil iya, jadi kita itu live-nya mengangkat topik yang sering banget teman-teman tanyakan gitu. Sebenarnya kita sudah pernah membahas topik ini di bulan apa gitu aku lupa. Cuman kita angkat lagi topiknya. Siapa tahu teman-teman sebelumnya itu gak mengikuti live tuh. Betul. Jadi masih banyak yang tanya, kayaknya masih perlu juga kita bahas gitu. Jadi kita bahas lagi di topik kali ini. Yeay. Ada Kakak Rifki. Halo Kakak Rifki, selamat bergabung Kakak. Kalau boleh tahu nih asalnya dari mana nih Kakak? Ayo kita sapa-sapa dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nanti kita mengundang bintang tamu sore hari ini yang sudah memang bisa dibilang cukup ahlinya ya di bidang itu gitu. Terjun langsung di bidang itu. Iya, jadi untuk kalian semuanya jangan sampai kalian tinggalin nih live ini. Tonton live-nya sampai selesai. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan saja, mumpung ada orang yang berpengalaman gitu. Tapi kita boleh nggak sih spill dulu nih sebenarnya tema live kita apa gitu? Mungkin teman-teman juga penasaran. Boleh banget dong. Kita kan memang suka spill tipis-tipis ya. Jadi spill banyak. Jangan, yang sedikit-sedikit dulu aja biar orang tuh ada rasa penasarannya Kak Amal. Jadi live sore hari ini nanti kita akan membahas branding di sosial media. Karena banyak banget Fotizen itu tanya, Kak kalau misalnya upload portofolio gimana ya bagusnya ya supaya dinotis dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan itu sangat penting banget ya Kak Gibi ya, apalagi di era digital seperti ini, teman-teman banyak yang pakai media sosial, bahkan gak cuma personal aja gitu, di brand-brand tertentu, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Pokoknya siapapun itu kayak punya media sosial gitu. Jadi ini jadi salah satu alat yang cocok banget untuk memasarkan suara kita. Betul. Mempromosikan kepada orang-orang supaya kayak ini suaranya oke nih gitu.
Yes. Uhuy. Gitu. Jadi memang kalau kita punya bakat tuh di-share aja teman-teman. Jangan disimpan sendiri, nanti orang-orang nggak tahu. Gitu. Kita lihat dulu ya narasumber kita apakah sudah bergabung ini. Boleh spill namanya nggak? Boleh dong. Oh sudah Oke. bergabung. Kita undang kali ya teman-teman semuanya narasumbernya. Gimana nih Kak? Udah sering nonton live-nya belum? Halo. Selamat sore Mbak Wilma. Halo, selamat sore Mbak Wilma. Sore. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman narasumber kita Mbak Wilma dan Mbak Wilma tuh dulu pernah bekerja juga ya di The Voice Over. Betul. Oke, boleh Mbak diperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak supaya nanti Votizen juga lebih bisa mengenal Mbak Wilma nih. Halo netizen, kenalin nama saya Wilma Desi Ramadhani. Dengan username Instagram mungkin berbeda dari nama asli gitu kan. BBBWil gitu. Terus saat ini domisilinya di Jogja dan aktif di sosial media pribadi. Juga ada beberapa pekerjaan di bidang yang sama di content creator, juga voice over. Oh, ternyata Mbak Wilma juga sebagai voice over nih teman-teman semuanya. Mantap. Oke, kita akan mengulik-ngulik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Mbak Wilma. Oke, stay tune terus teman-teman. Oke Mbak, aku mau tanya nih. Langsung dikasih pertanyaan. Nggak sabaran banget ya. Iya, langsung aku mau tanya nih. Aku mau tanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku nanya. Sabar. Oke. Nah, cerita awal mulanya Mbak Wilma untuk membangun, misalnya kan tadi Mbak Wilma bilang kalau Mbak Wilma itu punya usaha sendiri gitu ya. Nah, itu cara Mbak Wilma kayak membranding usaha Mbak Wilma, cara maintenance usaha Mbak Wilma, itu seperti apa Mbak? Oke, sebenarnya aku tuh suka banget yang namanya tuh konten banyak hal. Dari jalan-jalan, terus aku suka foto-foto, pokoknya sesuatu yang bisa didokumentasikan, yang aku bisa share ke banyak orang, aku lakukan. Nah, terus aku juga sering bikin konten-konten galau yang emang melibatkan suaraku gitu. Itu sekarang ini lagi belajar soal makanan. Jadi nge-review makanan, tapi dibalik itu juga aku sambil nge-voice over juga. Wah, iya. Voice over. Tapi emang kata orang-orang tuh konten tuh akan lebih menarik kalau ada voice overnya. Itu benar nggak sih Mbak? Bener, karena kan kalau misalkan kita ngobrol, misalkan kita lagi buat konten nih, tapi kontennya tuh konten yang kita ngomong langsung, itu kan bisa dibilang jenuh, terlalu panjang dan terlalu lama ya. Kemudian ketika nanti masuk editing, ada yang salah, cut-to-cut-nya jadi jumping. Nah, kalau misalkan kita pakai voice over, menurutku jadi jauh lebih bervariasi dan informasinya tuh lebih tersampaikan aja sih. Oke, wah mantap ya sih. Tapi kalau aku lihat-lihat di sosial medianya Mbak Wilma nih, kan aku udah stalking juga ya. Sosial medianya Mbak Wilma terutama di Instagram. Itu kan memang ada konten Mbak Wilma yang nggak pakai voice over nih. Nah, kalau dari Mbak Wilma sendiri perbedaan yang signifikan konten memakai voice over dengan enggak itu apa Mbak? Mungkin dari engagement kah atau? Nah, kalau dari perbedaan tuh pasti kelihatan banget ya. Karena kalau pakai voice over, itu tuh jadinya kita lebih dekat sama audiens. Kita lebih ada ikatan lah. Jadi si suara kita tuh lebih banyak didengar. Terus mereka kenal kita juga ternyata BBBWil tuh yang ini ya orangnya. Dan suaranya ternyata kayak gini ya. Nah, dibanding mungkin hanya foto atau mungkin sekedar tulisan aja yang memang interaksinya kurang di situ. Oke.
Mantap. Kalau boleh tahu apa nih Mbak bisnisnya Mbak? Ya Mbak tahu nanti kita bisa kalau misalnya Mbak bisnis makanan kita beli kan Mbak. Ya sih, kalau bisnis tuh aku emang ada di makanan. Usahanya kecil-kecilan gitu. Tapi kalau sisanya aku masih jadi freelancer juga, jadi masih cari sana sini gitu. Oke, dari tahun kapan Mbak kalau yang bisnis makanan itu? Yang makanan itu dari 2020. Oh, berarti Wow, udah udah lumayan jalan lama 5 ya? tahun ya. Ya, alhamdulillah. Wah, langkahnya gimana nih Mbak untuk membangun bisnis atau brand? Misalnya kalau Mbak Wilma kan suka foto dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kayak pengen bangun brand atau portofolio, tapi aku tuh nggak ada stok foto atau video atau gimana, terutama untuk yang voiceover gitu. Langkah awal gitu. Nah, kalau misalkan kita ngerasa nggak punya footage atau mungkin kayak males ngonten nih, males ambil foto atau video gitu kan. Sekarang kan udah banyak tuh ya orang-orang yang emang menyediakan free footage itu, kemudian udah ada AI juga, itu udah bisa untuk digunakan gitu kan. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin sih untuk saat ini. Jadi bisa dilakukan asal emang ada kemauan di dalamnya. Iya sih. Iya, bener banget ya. Karena aku ngerasa juga mungkin kebanyakan kita anak-anak Gen Z gitu ya pengen jadi konten kreator apa segala macem. Udah, tapi kadang semangat, kadang enggak. Kadang semangat, kadang enggak gitu loh. Jadi, oke, sekarang bikin konten, tapi besok enggak. Besoknya bikin, besoknya enggak. Kadang nanti lama 1 bulan enggak bikin gitu-gitu. Ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami juga gitu. Iya ya, aku juga kayak gitu sih sebenarnya ke Amal kayak pengen banget nih udah ada ide mau bikin konten ini, cuman realitinya tidak seperti itu. Kalau Mbak Wilma sendiri ada rasa seperti itu juga nggak sih Mbak awal-awal? Wah, jelas banget kalau itu. Karena kan, apa ya, kayak semua orang pernah ngalamin di fase gimana caranya bisa, apa ya, konsisten, terus bisa melawan diri sendiri gitu kan. Karena trouble dari semuanya tuh adalah diri sendiri. Gimana caranya kita tuh bisa ngelawan rasa malas itu. Terus kayak, duh hari ini konten, besok apa ya, udah malas, udah keburu malas duluan kan. Nah, dulu juga kayak gitu. Terus kalau sekarang aku lebih ke 1 bulan mau upload berapa nih gitu kan. 1 bulan mau upload berapa. Terus jaraknya mau seberapa lama. Semisalkan dari review-review makanan punya orang gitu kan. Sebulan atau mungkin 2 minggu itu cuma 3 postingan. Kemudian aku selang lagi pakai video-video yang aku punya dan aku kasih voice over sendiri gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu tuh memang harus diselang-seling gitu ya Mbak? Maksudnya untuk variasi videonya? Iya, kalau aku memang selang-seling karena apa ya? Aku juga masih belajar untuk bisa menemukan niche, kesukaan atau mungkin sesuatu yang aku bisa bagi tapi dengan tema khususku sendiri gitu kan. Nah, aku masih belajar terus buat nyampe ada di aku tuh mau ngebagi apa sih ke teman-teman semua gitu. Oke. Tuh ya, itu juga masukan nih buat kita nih. Bener banget. Ada komen nih dari Kak Sleman 8751. Waduh, 8751. Hai Mbak, halo juga kakak. Mungkin ini kakaknya kenal Mbak Wilma kali ya. Oke, mantap sekali. Nah, Yes. kan kita juga berarti kalau misalnya kita sebagai content creator gitu ya Mbak, kita juga harus membaca analisis gitu ya untuk Instagram ini tuh ramenya seperti apa. Nah, indikator keberhasilan tuh ada nggak sih Mbak menurut Mbak Wilma misalnya, oh kalau Instagram lebih ramenya tuh video yang pakai kayak gini, editornya seperti ini, kayak gitu tuh menurut Mbak Wilma gimana? Oke. Kalau ngomongin indikator keberhasilan kayak banyak ya, tapi kalau dari aku tuh adalah si konsistennya itu. Jadi di mana bisa konsisten tiap hari misalkan upload atau nggak mungkin seminggu 3 kali itu konsisten terus, itu tuh udah jadi keberhasilan tersendiri gitu loh.
Kemudian untuk yang view atau mungkin engagement naik dan segala macamnya, itu adalah bonus dari si konsistennya tadi. Nah, ketika nanti udah dapet konsistennya kita, baru pikir selanjutnya adalah strategi apa biar audiens tuh tetap ada di kita gitu loh, tetap mereka mantauin kita, mereka tetap suka sama konten kita. Nah, baru kita cari lagi edisi strategi. Nah, kan nanti juga ada tuh namanya winning content gitu kan. Winning contennya tuh seperti apa sih konten kita tuh? Karena kan buat dapetin 3 winning content tuh sesuatu yang dar-der-dor banget gitu. Iya. Oke. Ya. Nah, ini kalau masuk ke bikin portofolio ya Mbak, kan banyak banget nih dari Votizen. Kayak gimana sih caranya membangun portofolio, apalagi teman-teman yang baru yang mau terjun di dunia voiceover itu tidak hanya kalangan apa ya istilahnya bisa dibilang di umur 20 tahunan, mungkin juga ada dari teman-teman atau mungkin dari rekan-rekan yang mungkin usianya itu tuh lebih dari usia 20 tahunan gitu, seperti 30, 40 dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dari Mbak Wilma sendiri itu ada tips nggak gimana caranya membangun portofolio di media sosial seperti ini? Oke. Untuk membangun portofolio tuh sebetulnya tuh kan beda-beda ya. Kayak misalkan nih, kita mau masukin suara kita tuh ke iklan layanan masyarakat yang dimana butuhnya yang cheerful gitu kan, yang lebih semangat gitu kan. Sedangkan apa yang kita punya tuh suaranya tuh lebih ke deep, ke medium, memang nggak nyampe gitu kan. Nah, kalau aku tuh makanya di beberapa kontenku, kalau mungkin tadi Mbak Yu udah lihat konten-kontenku kan, voice overnya tuh nggak selalu sama. Nggak selalu sama, dari nadaku, intonasi dan sebagainya tuh nggak pernah sama, karena aku tuh ngerasa aku menyesuaikan dengan apa yang ingin aku sampaikan pesannya. Jadi aku si suara tuh ngikutin gitu loh, ngikutin gimana gayanya, kayak gimana si iklannya atau mungkin si videonya dibawakan. Nah, jadi portofolio tuh tergantung dari apa yang mau kita kirim. Jadi nggak bisa tuh kita tuh ngirim nggak sesuai, karena kan mereka maunya sesuai gitu kan, harus sesuatu yang pasti gitu, mereka ngeliat tuh jelas. Jadi kalau bisa tuh buat apa namanya, si suara kita tuh ada di berbagai macam jenis. Kalau misalkan emang sukanya tuh tentang video-video yang galau, yang mungkin motivasi, itu boleh mungkin beberapa sebulan soalan suara yang deep gitu kan, yang halus, terus nanti bulan berikutnya nyoba suara yang baru, kayak gitu sih. Jadi ketika nanti mau apply gitu kan, nggak bingung ya, aduh aku belum bikin jenis yang ini nih, aduh bikin lagi ya, nanti keburu nggak ya, nah kayak gitu. Jadi kita harus bisa nyimbangin sama apa yang mereka mau juga gitu. Berarti tidak bisa asal-asalan ya, karena kan mungkin masih ada beberapa dari kita kayak aku mau bikin portofolio, udahlah asal upload ini kayak tidak dipertimbangkan seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan juga sama isi kontennya dan lain sebagainya. Oke, nah tadi kan di awal itu Mbak Wilma bilang kalau username Mbak Wilma itu nggak sesuai sama namanya. Nah, apakah username itu juga mempengaruhi nih Mbak dalam membranding di sosial media? Kayak misalnya kalau voiceover nih, JB voiceover, voiceover by JB atau gimana gitu. Betul, jadi kalau aku tuh memang nama panggung, jadi emang aku cantumkan di sebagai username di sosial mediaku. Kemudian ada nama lain gitu kan, tapi untuk username memang apa ya, beda gitu kan. Tapi ada nama lainnya di mana aku mencantumkan mungkin namaku. Nah kan biasanya orang-orang ada tuh nambahin lagi garis, dia voice over talent, voice over kayak gitu-gitu, bisa banget untuk nambahin itu. Karena kan ketika orang searching sekarang tuh di Instagram tuh nggak butuh add ini, orang tinggal searching voice over talent, voice over actor,
itu tuh langsung keluar semua. Jadi apa yang kita sampaikan keywordsnya di search barnya Instagram tuh udah bisa nampilin orang-orang yang pakai keywordnya itu gitu. Wow, wah penting juga ya ini ya guys. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya media sosial pastilah ya Instagram Betul. gitu atau mungkin TikTok itu jangan lupa ditambahin di bio-nya guys. Ditambahin sebagai apa gitu ya, voice over talent misalkan atau content creator atau mungkin scriptwriter dan lain sebagainya ditambahin aja ya. Betul, karena zaman sekarang pun juga ya klien ataupun siapa itu kan pasti yang pertama kali lihat Instagram kan. Kayak, aku pengen lihat portofolio gitu kan. Tinggal cari di Instagram. Kalau kita rajin upload kan, siapa tahu nanti langsung kecantol dari klien. Rezekinya di situ. Betul. Ada yang komen nih dari Kak Inang Inung. Hai Kak, minta tipsnya kalau stuck ide untuk konten, Kak Wilma biasanya ngapain atau cari ide di mana? Oke, halo juga. Jadi aku biasanya kalau stuck ide, aku tuh rehat sebentar gitu kan. Bahkan kalau misalkan jam 12 malam ada ide, aku tuh langsung kutulis lewat apa namanya, pulpen dan buku. Karena kalau di handphone tuh bisa terabaikan kembali. Karena kalau lewat pulpen sama buku menurutku lebih efisien buat aku. Nah, terus kalau cari ide di mana, bisa di mana aja. Sebenarnya jawaban klise gitu kan, semua orang bakal bilang ini, tapi emang itu gitu loh. Ketika stuck aku memilih untuk rehat, dengerin musik gitu kan, yang nge-jazz, yang rock gitu, yang dimana nambah lagi semangat. Nah, kalau cari ide di mana aja. Aku pernah ada satu kontennya tuh sebenarnya menurutku sesuatu yang random sih, karena aku terpikirkan itu tuh di jam 12 malam. Itu konten animasi, tidak bersuara, tidak ada apa, hanya gambar doang. Aku cuman bilang di situ tuh, nabung yuk buat kita umroh. Aku bilang gitu doang di situ. Jadi temanku yang memvisualisasikan. Dan nggak tahunya bisa tembus sampai ratusan ribu. Dan itu kayak, hah? Itu konten yang menurut aku kayak, enggak deh, jam 12 malam banget bikin ide yang sedar-dedor itu kayak cuman asal-asalan. Dan ternyata bisa serelate itu sama banyak orang. Makanya kayak kalau punya ide langsung ditulisnya lewat buku. Tapi kalau emang ngerasa ya nggak bawa buku nih, boleh di note handphone tapi jangan diabaikan gitu loh. Wow. Ya sebenarnya dari hal yang mungkin nggak kita expect ini bakal booming ya. Betul. Bakal rame gitu. Betul. Betul sekali teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih, silakan langsung ketik di kolom komentar ya. Kalian bisa bertanya apapun dengan Kak Wilma nih. Kita akan sharing-sharing bareng, kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Nah, Mbak Wilma sendiri inget nggak konten pertama Mbak Wilma yang dapat viewers banyak atau rame banget komennya itu apa? Atau janjian yang tadi Mbak Wilma cerita ini? Apa ya, mungkin dari konten yang 2000 deket-deket aja kali ya, 2020-an atau mungkin sekarang. Yang emang view-nya membeledak banget tuh memang yang tentang keseharian. Jadi tentang galau aku, tentang resah-resahnya aku, terus divisualisasikan lewat audio atau lewat si animasi tadi. Ternyata aku nggak sendirian dan ternyata masih banyak orang yang ngalamin kayak aku. Jadi kayak, oh aku nggak sendiri ya. Dan per hari itu tuh mungkin perasaanku tervalidasi dan ngerasa aku nggak sendiri dan aku bisa di jalanku gitu loh. Wow. Malah jadi stress release ya. Bisa untuk menyampaikan apa ya yang kita rasakan dan jadi bikin kita jadi lebih ini aja, apa namanya, lebih plong. Betul banget. Wow, tapi aku juga penasaran nih sama konten-konten Mbak Wilma ya. Kalau Mbak Wilma dulu apa namanya, bikin konten itu tuh random aja, emang udah difokusin. Aku mau bikin konten-konten yang genrenya seperti ini deh, atau tentang makanan deh, atau tentang fashion deh, atau tentang apa.
Atau gimana nih? Awal-awal gimana Mbak? Atau bikin random-random dulu aja, nanti yang rame baru deh dibikin? Atau gimana tuh Mbak? Kalau aku bener-bener random, semua aku coba mulai dari fotografi, mulai dari tulisan-tulisan galau, motivasi, terus animasi, kemudian video-video lain, terus nyampe sekarang jadi food vlogger gitu, sesuatu yang nggak nyambung semua gitu kok bisa. Tapi kalau menurut mentorku, kalau kata mentorku tuh coba dari semua aspek dicoba. Nyampe akhirnya nanti ketemu 3 winning tadi buat kita, oh ternyata winning kita di sini. Ayo kita buat lagi, kita teruskan lagi, nyampe orang tuh kenal gitu loh. Wow, jadi setelah misalnya kita sudah nyoba yang 3 winning, orang kenal kita, nanti baru kita bisa bikin konten yang berbeda dari itu, Kak? Iya, benar. Oh, oke. Wow. Kuncinya berarti harus ini dulu ya. Orang-orang tuh nge-notice kita dulu berarti ya. Iya, betul banget. Karena kan kalau nggak di-notice juga mungkin ada sebagian orang, view-nya dikit, males lagi, jadi ngerasa sepi lagi. Tapi menurutku maju aja sih, karena aku pun pernah ada di posisi itu, nyampe ngerasa lu nggak mau lagi tapi ketika sekarang udah maju malah ngerasa kenapa nggak dari kemarin aja kontennya, kalau emang ternyata kayak gini gitu loh. Jadi kayak ada rasa Wow, seru. Nah, gimana? Mau coba kamu habis ini? Iya pengen, sebenarnya tuh selalu mendapatkan motivasi ini ya. Tapi nanti tiba-tiba tuh sampai rumah gitu udah apa ya? Sulit ya membangunkan niat. Betul, niat itu tiba-tiba kayak melemah lagi. harus semangat ya, Amal. Tidak boleh malas. Ayo semangatin aku dong. Ini ada yang tanya nih Mbak Mila nih. Dari Kak Kim Tabe, kalau udah ada idenya tapi bingung eksekusi kontennya gimana, Kak? sering banget terjadi. Jadi kayak udah ada ide numpuk gitu kan, mau dibuat kayak gimana nih, mau dibuat apa, video yang kayak gimana, jenis kayak gimana gitu kan. Kalau tadi aku tuh, kalau misalkan di luar dari food vlogger gitu kan, itu tuh aku tuh animasi, aku emang nggak kerja sih, aku kolaborasi bareng temanku ilustrator. Kemudian kalau emang dia lagi nggak bisa, aku memanfaatkan apa yang aku punya. Jadi aku shoot apapun yang ada di depanku gitu kan, entah itu mungkin tong sampah atau apa gitu, shoot aja gitu loh. Terus apa yang aku pikirkan dituangkanlah dari si video itu. Jadi ya tadi mungkin lebih ke apa yang aku punya di sosial mediaku, atau mungkin si wadah ini, itu tuh sebagai apa yang aku rasakan, aku bagikan. Apa yang aku punya, aku bagikan. Apa yang sedang aku lewati, aku bagikan. Maya lagi merintis anakku yang ini, yang satu namanya Saku Langkah, dimana segala macam memori, dokumentasi harus aku abadikan, aku bagikan. Nggak perlu apresiasi dari orang, tapi menjadi dokumentasi buat aku bahwa aku pernah melewati itu. Deep sekali. Bagus banget ya. Dalam banget. Wow, keren banget. Apa tadi namanya Mbak? Saku Langkah. Iya. Saku Langkah. Nih, nanti kita coba cek ya. Boleh. Nanti kita coba Betul. cek ya. Ada komen nih dari Kak ini Edwina Fedora. Hai Kak Wilma, keren banget sharingnya. Wih, mantap sekali ya sharing-sharing hari ini. Mantap banget. Ada lagi Kak Inung tanya lagi nih. Apa tuh? Oh, jadi cari konten sederhana yang relate dengan kegiatan sehari-hari ya. Betul, karena terkadang tuh kita tuh saking konsepnya, kita ngerasa harus bikin yang lebih, kita bikin yang lebih yang bisa bikin orang wow gitu, amazed gitu kan. Sampai lupa ternyata ada hal-hal sederhana, hal-hal sepele
yang ternyata bisa diangkat dan malah jadi lebih relate gitu kan. Karena kadang tuh kita mikir udah terlalu perfeksionis gitu kan, mau kayak gini ternyata semoga view-nya banyak, ternyata nggak ada dan akhirnya jadi down sendiri gitu kan. Tapi ternyata ada konten yang lebih bisa sederhana gitu kan, bisa lebih dekat sama audiens, dan kita nggak nyangka kayak bisa ya, ternyata kayak gini doang bisa ya. Karena ada beberapa orang yang ngerasa mereka tuh butuh ditemani, dan bisa jadi dari konten kita malah mereka ngerasa ya ampun aku hidup lagi, aku punya semangat lagi. Keren banget. Ada pertanyaan lagi nih Kakak Wilma dari Kak Santi. Dari semua jenis voiceover, Kak Wilma ngerasa paling cocok nge-voiceoverin apa Kak? Iklan dramatis, storytelling, atau apa? Oke. Nah ini aku masih belajar karena kalau mungkin sering dengar food vlogger atau mungkin storyteller gitu kan, dimana mereka tuh punya intonasi suaranya tuh sama dari konten ke konten tuh semua persis sama gitu kan. Nah kalau aku tuh masih explore karena kadang ada yang bilang ya ampun kayak penyiar radio ya, iya ampun ada yang kayak mbak-mbak yang ada di on the spot gitu, gitu kan suaranya kayak gini ya, kayak emang iya gitu kan. Jadi masih kayak wah aku harus cari dulu nih. Tapi kalau dari yang aku aku sering jalanin, aku tuh lebih ke yang vibes-nya tuh semangat, cheerful, kayak gitu. Karena kalau misalnya aku biasa ngasih suara yang deep, aku tuh jatuhnya lebih ke puisi atas panggung. Jadi lebih terkesan, lebih intonasinya dalam banget. Nggak bisa tuh yang kayak rinting seduh gitu kan. Kayak gitu tuh masih PR banget. Itu masih gimana cara dapetinnya. Tapi dari yang aku jalanin ya aku lebih sukanya yang semangat, yang lebih cheerful. Oke, masih ini juga ya, menerka-nerka juga ya. Wow. Tapi kalau Mbak Wilma itu juga ini upload kontennya di TikTok juga atau hanya Instagram atau ada platform-platform lain? Nah, aku tuh aktifnya di Instagram. Terus kalau di TikTok itu baru beberapa dan isinya memang masih sama sih, randoman. Terus kalau di YouTube Short, aku isinya tentang food vlogger sih, review-review makanan gitu. Oh, berarti beda tiap platform, Mbak? Ya, betul banget. YouTube Short. Banyak ya sekarang yang pakai YouTube Short ya? Bisa tuh ya, kalau voiceover gitu kan. Oh, memang harus dibedain atau ya Mbak Wilma pengen di tiap platform aku pengen dapat branding yang berbeda atau gimana, Mbak? Lebih ke dapat marketingnya kali ya, karena beberapa kali aku bikin voice yang lebih ke dramatisir kehidupan gitu kan, itu nggak pernah masuk. Terus puisi yang sendu-sendu itu nggak masuk untuk di YouTube Shortku gitu kan. Nah ketika aku masukin yang emang cheerful, terus aku review makanan, itu view-nya ada naik terus gitu, kayak wah itu aku taruh di sini gitu kan. Nah untuk yang di TikTok itu lebih ke yang sendu masih bisa masuk, yang makanan masih bisa masuk. Jadi emang di TikTok masih kesembarangin. Nah kalau di Instagram udah jelas random banget dari awal gitu kan, tapi masih berusaha untuk satu jalan lah gitu. Oke, berarti kita juga harus tahu ya Mbak interest dari masing-masing platform gitu kan ya, karena kan pasti berbeda-beda nih. Cocoknya apa? Oke. Aku mau tanya juga nih Mbak. Kan banyak ya teman-teman voiceover talent atau mungkin yang baru aja terjun ke dunia voiceover itu pengen bikin portofolio, tapi itu punya kendala nggak pengen kelihatan mukanya gitu, atau pengen bikin konten tapi nggak mau kelihatan mukanya gitu. Nah ada tips nggak sih dari Mbak Wilma, kira-kira bisa nggak ya kalau kita nge-voice over tapi nggak ada suaranya gitu? Nggak ada suaranya? Nggak ada nggak ada mukanya. Nggak ada suaranya gimana? Nggak ada suaranya gimana namanya voice over ya? Atau nge-vlog gitu tapi nggak ada mukanya? Oh nggak bisa ya?
Ya tips-tips aja sih Mbak, mungkin kayak bikin portofolio tapi apa ya, nggak ada muka kita gitu. Biasanya pakai gambar apa atau pakai footage apa gitu mungkin Mbak, biar apa ya, biar menarik gitu. Iya. Tanpa wajah pun tuh menarik. Ada nggak tipsnya Mbak? Bisa banget, apalagi di masa sekarang ya. Menurut kayak segala macam cara itu buat dapetin footage gratis tuh udah bisa banget. Tinggal gimana caranya kita tuh pede nggak sih denger suara kita sendiri. Karena selain dari muka, kadang tuh ngerasa, ih kok suaraku geli banget ya, kok suaraku ini, aku nggak mau denger gitu kan. Itu karena secara apa ya, teknik mungkin editing atau segala macam tuh sudah tersedia dengan berbagai macam jenis gitu kan. Tapi kalau aku lebih ke aku pengen ambil video atau footage, misalnya aku nggak mau ada mukaku, itu dengan footage ambil sendiri, karena menurutku itu lebih kena aja gitu. Oh, ternyata Jogja lagi senja ya, yang ampun senjanya seungu itu gitu kan, kayak lebih kena aja dibanding kita pakai Wow, Sinyalnya terjeda ya ini ya. iya. Padahal lagi seru banget nih Kak Amal nih. Nah, udah balik lagi. Udah kembali lagi, kata dia sempat buffering. jadi Instagramku tuh di timer seharinya tuh hanya bisa 2 jam 30 menit. Nah, barusan Oke. Oke, tapi aman kan ya Pak? aman-aman. Nah, balik lagi. Kalau tadi tuh kalau misalnya pakai video orang dan luar negeri gitu kan, itu lebih kayak ngerasa mungkin jadinya footage sinematik kali ya, kayak ya udah keadaan di luar negeri gitu loh. Tapi kalau misalkan pakai footage yang kita ambil, itu lebih kayak menggambarkan perasaan kita. Mungkin kita lagi di jalan terus macet gitu, tiba-tiba kepikiran ide pengen voice over ini gitu kan, yang lebih ngena aja gitu kalau bagi aku. Oke. Wow. Tapi Mbak Wilma juga pernah ngerasa nggak pede sama suara Mbak Wilma, atau ayo udahlah gas aja lah gitu kan? Pernah kayak ngerasa geli banget, kok gini ya, kok kayak gini ya. Tapi berusaha untuk yuk bisa gitu kan, karena kan aku pernah buat podcast juga gitu kan bareng temen di YouTube. Kayak ngerasa ya ampun suaraku cempreng banget gitu, tapi ya itu yang kupunya, mari kita maksimalkan gitu. Betul. Wah, iya nih. Ini pesan buat teman-teman juga, buat yang suka ngerasa suaranya entah cempreng, entah itu apa, ngebas justru ya, atau yang gimana-gimana, pokoknya pede aja teman-teman. Tapi membangun kepercayaan diri itu agak susah loh kamu. Iya. Awal-awal mungkin, aduh aku masih nggak pede nih, suaraku ternyata didengar kok kayak nggak cocok gitu. Cuman nggak apa-apa, coba dulu aja. Semakin kalian mencoba, nanti rasa kepercayaan diri kalian akan meningkat, bertambah. Mbak Wilma punya podcast juga kah? Tadi atau bareng sama teman? Barengan sama Ada nggak? di YouTube ada. Oh, wow, sudah mencoba semuanya ya. Iya nih, YouTube, merambah berbagai macam. Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan itu tetap termanage dengan baik berarti ya Mbak, semua sosial media yang Mbak kelola itu. Iya, alhamdulillah tuh bisa gitu. Jadi ketika lagi pengen sendu-sendu kayaknya ke TikTok aja deh, karena mungkin di TikTok jauh lebih orang-orang tuh relate ya, berandanya tuh mungkin FYP-nya lebih seliweran itu gitu kan, dibanding di Instagram. Karena orang bilang Instagram tuh cocoknya buat kita ngebangun branding kita tuh siapa, kita tuh jadi apa, dan kita tuh mau kayak gimana sih, itu di Instagram. Banyak orang kayak gitu. Oke. Benar. Setuju aku. Aku juga setuju gitu. Aku setuju. Aku mau branding diriku di Instagram tapi belum jadi. Butuh waktu berapa lama tuh Mbak Wilma kalau membranding di sosial media? Aku tuh
sebenarnya tuh udah mulai bikin karya-karya tuh dari zaman aku kuliah 2019. Tapi mulai lagi untuk aktif, yuk bisa ya konsisten, itu tuh per 2023. 2019, 2023. Yang gak cepat juga sih. Iya, Jaraknya susah ya berarti ya untuk mendapatkan kekonsistenan, Oh, niatan itu untuk membuat konten dan di-upload gitu. betul banget. Apalagi ada kata-kata membranding kan, berarti kan ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan ke teman-teman semuanya ya. Bahkan gak cuma teman-teman. Kalau kita kadang follower cuma teman-teman. Betul. Aduh, dulu tuh aku upload Instagram tuh bisa berapa tahun sekali, setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu kan. Ternyata kalau uploadnya terlalu lama itu juga orang-orang, ih ini tuh masih aktif nggak sih ini orang gitu kan ya. Langsung di-unfollow. Aduh, jadi udah mulai mungkin sebulan sekali atau berapa minggu sekali gitu. Idealnya tuh berapa ini sih Mbak untuk upload konten, apakah sebulan sekali ataukah seminggu sekali mungkin? Kalau dari yang aku belajar itu tuh, kalau emang bisa setiap hari, lakukan setiap hari. Tapi kalau ngerasa setiap hari dan berujung pada kejenuhan, mungkin bisa seminggu 3 kali, atau mungkin jadi sebulan di 5 kali. Karena kan yang kita lawan adalah diri kita sendiri ya, buat bisa konsisten. Itu tuh PR banget untuk bisa menyelesaikan segala kemageran dan kemalasan yang ada. Jadinya mencoba dulu untuk sebelum setiap hari itu masuk dulu ke sebulan, terus jadi 2 minggu, kemudian jadi seminggu, itu nggak apa-apa. Terus di story mungkin kayak ngerasa, hari ini nggak mau upload dulu deh. Nah di story bisa kali lihat kegiatan lagi ngapain dan apa gitu. Jadi orang tahu gitu loh kalau ternyata kita ada gitu. Ada saya di dunia ini. Ada aku di sini. Aku di sini. Tapi kalau misalnya nih kita sudah membranding diri sebagai voiceover talent atau voiceover aktor mungkin ya, itu apakah harus dibuatkan media sosial tersendiri atau boleh campur nih? Kadang kita upload pekerjaan kita voiceover atau nanti hari berikutnya kita ya udah upload keseharian kita dan lain sebagainya. Apakah perlu kita membuatkan sosial media sendiri nih gitu? Oke. Aku tuh tipe yang gak mau punya banyak akun, karena ngurus satu akun tuh susah banget buat bisa nyampe di engagement yang mungkin puluhan ribu gitu kan, itu udah susah banget. Nah, kalau aku lebih ke menyatukan. Jadi itu kerjaan, real life, atau mungkin aku sekedar ngonten, aku jadikan satu, asalkan mereka tuh satu kepaduan gitu. Mungkin sama-sama bersuara aku gitu kan, atau mungkin lagi nggak mau ada suara tapi aku lebih menekankan sebuah pesan di dalamnya dengan kalimat-kalimat itu. Kemudian karena kalau bikin akun banyak, jujur nggak kepegang gitu kan, gitu, malah jadi terbengkalai dan akhirnya kayak males lagi, ya udah nggak usah gitu. Jadi kalau bisa di satu akun dulu aja dimaksimalkan, karena kalau kita udah dinotis banyak orang, kita mau bikin 3 akun, mereka pun bakal ngikut buat follow lagi gitu. Oke, mantap. Aku juga sempat mikir kayak, mungkin kalau bikin media sosial sendiri untuk kerjaan dipisah gitu sama kehidupan kita sehari-hari, mungkin orang untuk menotis kita atau menemukan kita tuh sebagai voiceover talent tuh akan lebih mudah gitu. Tapi ya tergantung pribadi berarti ya Mbak, tergantung pribadi masing-masing gitu. Ya, Tapi pakai hashtag juga nggak Mbak? Kan karena hashtag itu setahu aku juga mendorong ya, kalau misalnya dapat di TikTok misal pakai hashtag, nanti tiba-tiba like-nya banyak, viewersnya banyak, atau yaudah nggak pakai hashtag juga bisa. Oke. Kalau sekarang tuh hashtag tuh udah nggak terlalu efisien gitu kan. Tapi kalau di aku di Instagram, aku masih beberapa pakai. Nah, kalau di TikTok itu tuh udah dibatasin. Sekarang tuh maksimal 5. Terus terus di YouTube Short itu tuh
ada pembatasan kata, pembatasan huruf. Jadi maksimal karakter huruf itu tuh 100. Jadi balik lagi ke namanya SEO, Search Engine Optimize. Jadi di mana kita tuh buat satu kalimat pendek yang menggambarkan isi dari si video. Kalau misalnya udah nggak bisa pakai teks, jadi pakai si SEO ini. Makanya kenapa sekarang di search bar-nya di Instagram, ketika kita misalkan search-nya voice talent Jogja gitu kan, itu tuh langsung memperlihatkan orang-orang yang pakai si caption voice over yang mengulang kembali yang ada di si video. Terus mereka yang mungkin di bio-nya ada tulisan voice over itu yang bakal dinaik-naikin. Berarti udah nggak ini ya, hashtag ya, sepowerful dulu berarti ya. Justru malah captionnya ya Mbak ya? Ya. Oh, jadi kita mau nulis apa aja gitu, yang penting apa ya, yang mungkin yang bakal sering dicari orang gitu kali ya untuk optimasi itu, Mbak. Iya, betul. Jadi pengulangan lagi. Jadi ketika kita membuat satu caption, mungkin ada informasi di dalamnya, ditambahkan juga dari si yang ada di video. Misalnya kita lagi ngomongin jenis-jenis intonasi. Nah, di caption ditambah lagi. Ternyata dari banyak intonasi, masyarakat Indonesia tuh lebih banyak pakai intonasi suara yang kayak gini. Nah, itu baru dijabarin lagi informasi yang ada di caption. Oke. Wow, berarti hampir-hampir kayak TikTok ya sekarang ya? Iya. Tuh Mal, jangan males bikin caption Mal. Aku kalau mau bikin caption nih Mbak, 1 jam. Nggak jadi sampai nggak upload. Iya, kadang gitu Mbak, kadang bingung kan, aduh mau caption apa Bener. gitu kan ya. Pengennya kadang caption yang, aduh bijak dikit lah gitu kan. Tapi kok susah banget nemu kata-katanya, nggak diupload. Aduh, susah. Banyak orang juga nih kayaknya ya. Iya, betul. Aduh. Mantap. Yes. Dapat insight baru. Yeay. Ada nggak nih dari teman-teman yang mau tanya-tanya sama Mbak Wilma, atau boleh kalau mau ceritakan pengalaman kalian juga nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu kan yang nonton di sini kan juga sama nih kayak Mbak Wilma sebagai konten kreator atau voice over di akun media sosialnya. Boleh banget kita sharing-sharing bersama. Ini mumpung pembahasannya itu menarik banget loh teman-teman. Menarik banget. Sering ditanyain juga kan. Keren. Betul banget. Wow, kita mau tanya apa lagi? Mantap. Tips and trick mungkin ya dari Mbak Wilma nih untuk kita-kita yang pengen menumbuhkan niat. Nah, itu Gitu. dia. Itu dia. Sulit soalnya, Mbak. Mulai dulu dari apa yang kamu punya. Dan apalagi ya, maksimalkan perangkat yang ada. Jangan ngerasa kayak, duh kayaknya harus rekaman di studio biar bisa dapetin yang jernih. Enggak, aku di bawah selimut pun jadi gitu. Jadi masih banyak berbagai cara yang ada gitu. Kalau misalkan ngeluhnya 7 kali, buat semangatnya ayo 8 kali gitu. Karena masih banyak cara yang kita lakukan. Terus apalagi ya? Kalau bisa bahasa Inggris itu sebuah poin plus, karena di aplikasinya Threads itu banyak banget yang cari voice over talent actor buat di Singapura sama Malaysia. Tuh teman-teman boleh tuh teman-teman dicoba tuh. Oke, menarik sekali. Dari Kim Sobe nih, balik lagi dia Kak Kim Sobe. Motivasi sebesar apa sih Kak buat akhirnya kita mengerti saatnya melawan diri sendiri? Waduh, cakep banget Kak Kim. Pertanyaannya nih. Suka aku Kak Kim. Motivasi apa ya? Kalau aku butuh. Aku sudah punya wadahnya. Aku tahu apa yang aku punya. Aku
butuh. Jadi aku butuh untuk orang-orang notice aku. Aku butuh karyaku dikenal lebih jauh lagi. Aku ngerasa aku masih butuh banyak belajar. Jadinya aku butuh orang-orang baru biar aku tuh dapat banyak insight lagi yang bisa aku bagiin ke orang-orang. Wow. Keren Mantap. banget, wow. Semoga dari live ini aku juga semangat ya. Termotivasi. Termotivasi, Betul. semangat, niatku makin naik gitu kan ya. Untuk upload konten yang ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, yang random-random dulu nggak apa-apa. Betul, Kita nge-shoot. betul. Ada lampu, ya. Ada lampu guys. Enggak gitu ya. Dikasih kata-kata Oh, dong. iya. Kalau gitu simpel banget ya. Ini lampu, iya tahu sih ya. Waduh, keren. Oke, makasih Mbak Wilma. Oke teman-teman, ini karena waktu kita juga terbatas ya, ternyata sudah mengobrol lama sekali nih sama Mbak Wilma, walaupun rasanya tidak terasa lama gitu. Cuman karena durasi, jadi terpaksa banget teman-teman kita akan sampai di sini. Aduh, sedih banget. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi ya Mbak Wilma ya. Boleh. Sharing. Iya. Mantap banget. Kita dapat insight yang memotivasi ya. Tips and trick. Mantap deh. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau bikin portofolio, pokoknya bikin aja, nggak usah malu-malu. Mau footage apa aja juga bisa dipakai, nggak harus ada mukanya, suaranya takut gimana-gimana, nggak usah khawatir gitu ya, karena ya kita percaya diri dulu aja gitu. Yes, dan seperti kata Mbak Wilma ya, konsisten gitu. Betul Karena sekali. yang susah di situnya. Awalnya niat-niat, terus nanti capek, nggak niat, nggak diurus lagi. Kan Wow. sayang banget teman-teman. Oke Mbak Wilma, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan untuk join di live Indo Voiceover. Udah ngobrol lagi nih sama kita, ketemu lagi sama Votizen. Terima kasih dan sukses selalu nih buat karirnya Mbak Wilma. Sukses selalu buat Mbak Wilma. Juga buat semuanya. Oke Mbak Wilma, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga kita ketemu langsung. Yes, ya, kita nanti agendakan untuk bertemu langsung ya. Atau main aja Mbak ke studio kita lagi Mbak. Kalau ada waktu. Tuh ada. Terima kasih Kak, thank you Mbak Wilma. Yeay. Oke, terima kasih Mbak Wilma. Terima kasih Mbak Wilma. Wow, mantap. Seru sekali ya Kak Amal ya. Ada banyak info yang aku baru tahu nih dari Kak Wilma. Contohnya yang tadi pembatasan kata di YouTube Short, terus hashtag juga ternyata tidak seberpowerful itu lagi. Itu aku dapatkan di live sore hari ini. Betul sekali. Dan ini jadi motivasi untuk kita semua ya teman-teman ya. Karena kita tuh sering banget pengen jadi konten kreator. Cita-citamu apa? Konten kreator. Konten kreator. Tapi males gitu kan ya. Malas benar, nggak pede, sering banget. Gak apa-apa teman-teman, namanya juga usaha kan ya, pasti nggak langsung berhasil gitu, pasti ada kesulitannya sendiri. Tadi Mbak Wilma juga nggak instan kok ya. Iya. Cukup butuh waktu yang lama untuk dikenal gitu sebagai konten kreator Mbak Wilma. Gitu. Dan juga harus belajar gitu ya teman-teman, karena mungkin Mbak Wilma tadi itu random gitu aja terus. Ternyata ini yang nggak terlalu rame, jadi belajar juga dari situ. Habis itu dikembangin deh. Betul sekali. Oke, wow. Seru sekali. Ada info tambahan apa lagi nih Kak Amal nih? Biasanya banyak Kak Amal ingin menyampaikan info banyak nih. Tukang info, ada banyak banget. P-info gitu. P-info. Oke teman-teman yang mungkin masih stay tune di live kita pada sore hari ini. Jadi aku mau kasih info penting buat kalian. Info pertama. Waduh, ada berapa nih? Kok pertama gitu? Infonya banyak banget gitu. Nah teman-teman, aku mau kasih kabar baik buat teman-teman semuanya. Jadi bulan depan kita bakal ngadain workshop offline. Seru banget. Seru banget.
Dan spesial juga ya teman-teman untuk workshop yang di minggu depan. Kita tuh punya tajuk kenapa harus voice over. Aduh, pasti Kenapa kalian juga harus bertanya-tanya voice over? kan. Betul, dan ini sebenarnya kita masih luas ya pembahasannya. Nanti untuk mengerucutnya kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang bagaimana voice over itu penting dan sangat-sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian gimana ya dengan perbedaan antara voice over dengan AI. Sekarang kan ramai banget ya apa pakai AI gitu-gitu, dan apakah sebuah konten itu lebih menarik yang ada voice over-nya, voice over kita sebagai manusia, atau yang ada AI-nya gitu. Nanti kita akan bahas. Tuh teman-teman. Di mana tuh Kak lokasinya, di Jogja atau di Malang atau di Surabaya atau di mana tuh? Wow. Untuk lokasinya seperti biasa ya teman-teman, kita di Yogyakarta. Nah, untuk lokasi tepatnya itu ada di Daily Favor Ponco Winatan, Yogyakarta. Nanti untuk infonya teman-teman bisa cek di story aja, atau bisa cek juga di Reels, di Reelsnya Indo Voice Over Academy. Nanti bisa langsung dicek ya teman-teman. Dan untuk seatnya kita terbatas, jadi silakan teman-teman langsung daftarkan diri aja sebelum kehabisan seat. Dan tenang aja teman-teman, nanti kita nggak cuma belajar, tapi teman-teman juga bisa dapetin banyak banget manfaat benefit yang lain gitu. Kayak nanti kita bakal kasih kelas gratis, kemudian kita juga bakal kasih teman-teman bisa dapat portofolio juga dari situ, karena nanti kita bakal rekaman gitu. Seru kan? Jadi kita akan merasakan rekaman. Betul sekali. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah rekaman secara langsung gitu, nanti kita bakal ngerasain, kita bakal tahu vibes-nya tuh gimana. Waduh, walaupun aku belum pernah nih Kamal nih. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng di situ. Seperti itu. Seru sekali. Jadi jangan lupa untuk ditonton terus nih akun Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy. Betul. Supaya kalian tidak ketinggalan seatnya ya. Supaya kalian bisa langsung mendaftar, dapatkan seatnya, dapatkan slotnya gitu. Yes. Karena ini banyak banget loh yang mau loh teman-teman semuanya. Udah banyak banget yang tanya kapan workshop lagi Kak, kapan workshop lagi. Dari pengalaman workshop sebelumnya sangat ramai, sangat antusias. Semoga workshop besok akan lebih seru. Pastinya bakal lebih seru dong. Yes. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton live kami gitu kan ya. Mungkin yang dari awal kita live gitu, tonton terus sampai sekarang, terima kasih banyak gitu. Tapi kalian jangan bosan-bosan untuk terus menonton live dari Indo Voiceover, karena sekali lagi kita akan live di setiap bulan di setiap hari Kamis. Gitu. Apa ini? Live. Minggu sekali. Iya, setiap bulan. Oh iya. Setiap minggu sekali ya. Betul. Untuk Zoom-nya kita 1 bulan sekali di Minggu ketiga. Begitu teman-teman. Dan tentu saja topik pembahasannya yang berbeda. Untuk live minggu depan kita tentu tidak berdua saja, karena kita akan mengundang salah satu talent dari Indo Voiceover. Topiknya apa? Tunggu dulu. Jangan di-spill dulu ya. Ya, betul sekali. Oke, teman-teman semuanya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih.